Anak-anak di sekolah Alkitab saya bagikan tentang iman. Saya bilang, kamu mau jadi hamba Tuhan, kalau enggak punya iman, keluar. Jangan jadi hamba Tuhan kalau enggak punya iman. Karena modal untuk kita mengikut Tuhan itu cuma iman. Amin saudara. Karena iman itu yang akan menggerakkan ya kuasa Tuhan saudara. Jadi kalau kau enggak punya iman, jangan mimpi engkau mengalami hal-hal yang besar. Orang Kristen zaman now enggak punya duit saja, langsung pikir ke penggadean. Menyelesaikan masalah tanpa member ya. Kok tahu? Yang ngomong, ini pendeta halu. Saya kesaksian, ada satu orang utang 200 M. Cerita ke saya dengar itu sesak napas saya. Dia bilang, Bu doakan saya ya Bu, saya utang 200 miliar. Bu M itu apa Bu? Ember atau apa ya Bu? Bu M miliar Bu 200, mau pingsan saya. Mau pingsan, saya aja dengar mau pingsan. Bayangkan uang 200 juta itu saya nggak bayangkan itu banyaknya sebanyak apa. Terus dia datang sama saya minta didoakan. Kalau saudara jadi pendeta, saudara mau ngomong apa? Ya, aduh Bu, 200 juta saya tolong ibu bisa Bu, tapi 200 M Bu. Saya cuma bilang begini, saya berdoa Tuhan kasih ayat buat dia ini. Tiba-tiba ayat itu keluar, saya bilang Bu, Tuhan kasih satu ayat di hati saya buat ibu. Ingat, bukan karena kuat gagahmu, tapi karena rohku kata Tuhan. Jadi ibu ini ditinggal mati suaminya. Dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba orang datang lapor bahwa perusahaan suaminya itu terlilit hutang 200 M. Sampai mobilnya diambilin, semua diambilin. Saya bilang Bu, secara manusia saya pun puyeng kalau saya pikirin terus masalah ibu saya stroke. Bener, di luar kemampuan manusia. Bahkan dia juga berkata, apalagi saya Bu, saya tidak tahu selama ini kerjaan suami saya tidak pernah masuk di kantor di pembukuan. Tapi saya bilang ibu berlutut di kaki Tuhan, menangis di kaki Tuhan, andalkan Tuhan. Dia menangis di kaki Tuhan saudara. Tiba-tiba Tuhan kirim, bukan orang Kristen, orang dari agama lain datang, take over semua usaha suaminya. Bapak itu bilang, ibu tenang, semua utangnya akan saya beresin. Saya ketemu dia berapa bulan kemudian, gimana Bu? Tinggal 45 M Bu. Saya ketemu lagi terakhir, sudah lunas Bu. Saudara, saya dengar gitu, saya bilang wow. Dan dia bilang benar yang Ibu Debbie bilang itu benar. Bukan karena kuat gagahku, tapi karena kuasa Tuhan. Tapi orang dengar khotbah saya dipotong, pendeta halu. Ngomong ke jemaat, utang 200 M bisa lunas. Saudara, ketika engkau membatasi Tuhan dengan cara berpikirmu, logikamu, makanya saya banyak melihat orang-orang di akhir zaman yang cuma jadi pengejek. Mereka tidak pernah mengalami keajaiban Tuhan. Tapi ketika ada orang diberkati, mereka iri. Karena mereka tidak mengalami. Jangan iri, alami Tuhan. Ya, saya cerita bagaimana Tuhan panggil saya. Di tengah keterpurukan saya tinggalkan keluarga saya di tempat kos yang kecil di kota Palu. Saya dapat penglihatan, Tuhan bilang aku akan bawa kau ke bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa menantikan pengajaranmu, pulau-pulau menantikan pengajaranmu. Saya buka mata, amin Tuhan. Yang saya lihat pakaian kotor. Saya cuci baju kotor anak-anak di tempat kos itu untuk bisa numpang makan. Tapi saya dapat penglihatan yang begitu hebat. Tapi Alkitab bilang nantikanlah itu, sebab itu akan sungguh-sungguh terjadi. Kalau itu Tuhan yang beri. Hari ini saya mau bersaksi sama saudara, itu terjadi saudara. Hari ini saya keliling ke bangsa-bangsa, sampai nolak-nolak pelayanan di Amerika. Bu, kami minta bulan ini, bulan ini. Enggak, saya 1 kali saja 1 tahun ke Amerika, capek terbangnya itu lama. Tahun ini 3 permintaan pelayanan ke Amerika saya tolak saudara. Itu semua terjadi. Ya, saya mau diundang ke sini. Saya bilang, enggak ya, setahun itu karena saya sekarang ada sekolah Alkitab, saya harus ngajar di sana. Ya, dan saya melihat saudara, bahkan ketika saya bangun sekolah Alkitab, secara nalar manusia ketika proposalnya keluar dari pemborong, sekian miliar, saya bilang, hah, duitnya siapa? Tapi saya bilang kita punya Tuhan yang hidup, jangan meminta, jangan pakai proposal. Bahkan tidak usah tayangkan nomor rekening di layar YouTube. Tadinya saya pikir tayangkan aja lah. Supaya banyak yang nyumbang. Tapi Tuhan tegur, coba kau tayangkan. Berani kau tayangkan di layar YouTubemu nomor rekeningmu. Aku ndak ikut bekerja kata Tuhan.
Kau kerjakan dengan kekuatanmu. Saya bilang sama suami, jangan merekayasa Tuhan. Stop, enggak usah taruh. Kita hanya berharap dengan iman Tuhan hidup. Pembangunan sekolah Alkitab selesai, semuanya selesai. Ya, bahkan uang yang tadinya sudah saya cadangkan untuk pembangunan tidak terpakai. Wow, enggak Tuhan? Alami Tuhan, saudara. Alami Tuhan. Bulan Juni ini 1 angkatan pertama selesai. Sudah buka pendaftaran untuk angkatan yang kedua. 6 bulan tidak terasa. Waktu saya juga lihat ore-orean dari staf saya. Bu, nanti setiap bulan kita keluar sekian puluh juta. 6 bulan itu sekian ratus juta. Saya bilang, sekian ratus juta banyak ya. Terlewat 6 bulan, tidak berasa. Saya gak berasa kecekik keluar duit. Dengan cara yang ajaib Tuhan pelihara. Tiap minggu ada yang antar tahu, antar telur 2 peti, antar tempe, antar daging, antar sayur. Sampai saya melihat benar-benar ini Tuhan. Anak-anak di sekolah Alkitab saya bagikan tentang iman. Saya bilang, kamu mau jadi hamba Tuhan, kalau enggak punya iman, keluar. Jangan jadi hamba Tuhan kalau enggak punya iman. Karena modal untuk kita mengikut Tuhan itu cuma iman. Amin saudara. Karena iman itu yang akan menggerakkan kuasa Tuhan saudara. Jadi kalau kau enggak punya iman, jangan mimpi engkau mengalami hal-hal yang besar. Orang Kristen zaman now enggak punya duit saja, langsung pikir ke penggadean. Menyelesaikan masalah tanpa member ya. Kok tahu? Berharap Tuhan dulu. Jangan ketika ada masalah, cepat-cepat telepon mertua. Halo mbak, halo pak. Ketika engkau punya masalah, duduk di kaki Tuhan. Menangis di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan aku taruh imanku kepadamu. Sebab engkau hidup dan tidak ada perkara yang mustahil bagimu. Saya bagikan tuh di sekolah Alkitab. Kemarin saya suruh mereka bersaksi satu-satu. Saya mendengarkan kesaksian mereka. Wow, saya terperanjat ternyata puji Tuhan iman yang saya bagikan selama ini. Itu benar-benar terjadi. Ada anak sekolah Alkitab bilang, Bu, saya ini sudah gak ada uang 1 sen pun Bu. Karena memang mereka semua sekolah gratis saudara. Saya besok itu mau ibadah minggu. Gak ada uang kolektor. Saya berdoa Tuhan, aku besok mau ibadah gak ada kolektor karena transportasi disediakan dari sekolah. Tapi saya bilang kolektor, kamu berdoa sendiri sama Tuhan. Dia berdoa, Tuhan aku gak punya uang kolektor. Lagi di ruang doa tiba-tiba ada orang datang mengunjungi sekolah. Dia kebelet mau ke toilet. Dia bilang, aduh ada tamu lagi di bawah tapi saya kebelet. Dia turun ke bawah saudara. Waktu dia turun ketemu sama orang yang meninjau sekolah. Dia bilang, dek kamu juga sekolah di sini? Iya. Tiba-tiba orang itu panggil dia. Ada berkat ya dari Tuhan. Dikasih saudara. Dan cuma dia loh, yang lain tidak. Apakah itu kebetulan? Saya bilang karena kau pakai iman. Ada satu dari Papua. Waktu dia mau masuk sekolah. Dia tanya berapa kamu sanggup bayar? 3 juta saya bayarnya sih sanggup. Ya udah oke 3 juta. Dia berangkatlah saudara dari Papua sampai di sekolah. Tiba-tiba staf saya bilang begini, nggak usah kamu nggak diharuskan wajib bayar 3 juta itu karena semua Bu Dewi gratiskan yang sekolah di sini. Oh iya puji Tuhan ya, dia bilang yes aku dapat uang 3 juta. Dia masuk ke menara doa, dia berdoa Tuhan bilang kasih uang itu. 3 juta itu kasih ke sekolah. Karena dari awal kamu sudah menasarkan uang itu untuk bayar sekolah. Kenapa kamu mau ambil uang itu? Itu bukan hakmu. Dia bilang Tuhan kan lumayan saya cuma tinggal punya uang 3 juta ini. Dia memutuskan untuk pergi ke sekolah itu saudara. Dia tinggalkan pekerjaan padahal dia biayai adiknya kuliah. Dia merasa berdosa karena dia gak bisa lagi bayar adiknya kuliah. Yang kedua dia memang benar-benar gak punya duit. Waktu sampai di sekolah itu Tuhan uji lagi dengan uang 3 juta. Akhirnya dengan iman dia kembalikan uang itu. Dia tanya nomor rekening yayasan saya. Dia transfer 3 juta. Besoknya dia dapat telepon dari adiknya. Kak puji Tuhan kak Tuhan turut bekerja. Kenapa? Aku sekarang dapat beasiswa. Jadi kakak gak usah lagi pikirin bayar uang sekuliahku. Yang kedua tiba-tiba orang yang sudah lama banget utang sama dia. Gak pernah ditagih lagi. Karena kalau ditagih kan musuhan toh. Tiba-tiba WA, minta nomor rekening dong. Kenapa? Saya mau bayar utang saya yang lama sama kamu. Tuhan itu turut bekerja sewaktu kita taat, amin.
Saya mendengar banyak kesaksian dari anak-anak sekolah yang saya bimbing di sana. Saya bilang, wow Tuhan, apa yang selama ini ternyata. Saya bilang, kamu jangan pernah mau jadi hamba Tuhan kalau kamu gak punya cukup iman. Kalau kamu pinjam duit kanan kiri, kamu bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan gak boleh pinjam uang. Hamba Tuhan harus berharap kepada Tuhan, amin. Hamba Tuhan gak boleh jual-jual ayat. Karena kita percaya firman Tuhan berkata dia yang mencukupkan. Ayo saudara, alami Tuhan. Lewat pergumulan iman, kenapa terakhir ini ya. Ini waktunya sudah habis jauh tapi enggak apa-apa ya. Kan saya jarang-jarang kesini ya Pak Yusuf ya. Ini sudah lewat loh waktunya. Enggak apa-apa ya saudara, belum lapar toh. Saya ini baru pulang dari Israel loh. Saya aja gak capek. Ya masa saudara capek. Kita buka yuk Wahyu 7 ayat 9. Wahyu 7 ayat 9 sampai 15 saudara. Kenapa kita ini harus menang dalam ujian iman? Kemudian daripada itu baca bersama. Aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Saudara kalau dibilang dari berbagai suku dan bahasa dan bangsa. Berarti Indonesia termasuk enggak? Termasuk. Orang Surabaya masuk enggak? Masuk ya. Dari berbagai suku dan kaum dan bahasa. Dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Dan sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah sampai selama-lamanya. Ya, Yohanes mendapat sebuah penglihatan tentang akhir zaman di Pulau Patmos. Dia melihat satu pemandangan ketika satu saat nanti kiamat dunia ini, hari penghakiman tiba, ada sekelompok orang dari berbagai suku, kaum dan bangsa berdiri memakai jubah putih di hadapan tahta anak domba Allah, di hadapan Kristus. Lalu saudara di sana dikatakan mereka itu menyanyikan puji-pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Lalu dikatakan di sana dan seorang dari tua-tua itu berkata kepada Yohanes, dia bilang begini. Kamu tahu siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Lalu Yohanes menjawab, maka kataku kepadanya, Tuanku, ya Tuhan mengetahuinya. Engkau tahu siapa mereka? Aku ini tidak tahu. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah siapa? Baca. Orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu apa? Mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani dia siang malam di bait sucinya. Dan ia yang duduk di atas tahta itu membentangkan kemahnya di saudara. Kita lihat saudara. Siapa yang akan memakai jubah putih dan berdiri di hadapan tahta Kristus di hari terakhir nanti. Dikatakan mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Tapi mereka tetap menjaga jubahnya tetap putih dengan darah anak domba. Kesusahan yang engkau alami sekarang tidak ada apa-apanya saudara. Dibandingkan dengan rasul-rasul. Nabi-nabi dulu pernah mengalami. Jadi hari ini kalau engkau mengalami sesuatu. Saya undang para imam musik maju ke depan. Kalau engkau mengalami sesuatu, engkau mengalami hal-hal yang tidak enak. Engkau sedang ada dalam kesusahan yang mungkin itu engkau katakan kesusahan besar bagimu. Tetaplah bersuka cita. Tetap pertahankan imanmu kepada Tuhan. Jangan goyah, jangan bimbang, jangan ragu. Sebab di setiap musim hidup kita percaya akan melihat kebaikan dan kekuatan Tuhan di dalam hidup kita. Kita semua rindu berdiri memakai jubah putih di hadapan tahta anak domba Allah sambil menyanyikan pujian. Tapi orang-orang yang tidak taat mereka dibuang ke dalam dapur api yang bernyala-nyala. Mari kita setia kepada Tuhan.